Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Anggraini, nomor induk mahasiswa 2021 12018. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai manajemen strategi. Definisi manajemen strategi. Manajemen strategi adalah apa yang dilakukan para manajer untuk mengembangkan strategi organisasi. Sedangkan strategi adalah rencana tentang bagaimana organisasi atau perusahaan akan melakukan apapun yang harus dilakukan dalam bisnis, bagaimana organisasi tersebut akan menang bersaing, dan bagaimana organisasi akan menarik serta memuaskan para pelanggannya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Manajemen strategi dianggap penting karena 3 alasan. Alasan yang pertama adalah health itu membedakan seberapa baik kinerja organisasi atau perusahaan. Misalnya, apabila tahun lalu kita menggunakan strategi ini dan kinerjanya malah menurun, maka kita dapat mencari strategi yang lebih baik, sehingga kinerja perusahaan akan terus meningkat. Maka dapat diketahui bahwa penerapan strategi yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda pula, sehingga ini merupakan tugas manajer untuk mencari strategi mana yang cocok untuk perusahaan. Alasan yang kedua adalah manajemen strategi penting untuk membantu manajer menghadapi situasi yang terus berubah. Seperti yang kita ketahui, situasi dalam dunia ekonomi rentan akan perubahan yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kemajuan iptek, bencana alam, ketidakstabilan ekonomi, dan lain-lain. Sehingga manajer harus mempelajari manajemen strategi agar dapat mengelola atau menjalankan perusahaan di berbagai situasi. Alasan yang terakhir adalah manajemen strategi membantu mengkoordinasikan dan memfokuskan upaya karyawan pada apa yang penting. Dalam hal ini, karyawan akan mengetahui apa saja yang harus mereka prioritaskan untuk menjalankan strategi tersebut, sehingga strategi dapat berjalan dengan lancar. Proses manajemen strategi. Ada 6 langkah dalam proses manajemen strategi. Yang pertama adalah identifikasi misi, tujuan, dan strategi saat ini. Yang kedua, pelaksanaan analisis eksternal. Yang ketiga, pelaksanaan analisis internal. Langkah 2 dan 3 secara kolektif dikenal sebagai analisis SWOT, di mana kekuatan adalah semua aktivitas yang dilakukan dengan baik oleh organisasi atau sumber daya unik yang dimiliki organisasi tersebut. Sedangkan kelemahan adalah aktivitas yang tidak dapat dijalankan dengan baik oleh organisasi atau sumber daya yang diperlukan tetapi tidak dimiliki. Ada peluang, yaitu tren positif di lingkungan eksternal, dan juga ancaman sebagai tren negatif. Keempat, formulasi strategi. Dalam tahap ini, perusahaan merumuskan dan menyusun strategi yang akan dipakai yang dipengaruhi oleh analisis SWOT tadi. Kelima, pengimplementasian strategi, yaitu strategi yang telah dirumuskan akan dipraktekkan dalam jalannya organisasi tersebut. Yang keenam, pengevaluasian strategi. Dalam tahap ini, manajer akan menilai strategi tersebut apakah berhasil atau tidak. Strategi korporat merupakan sebuah strategi yang berstruktur dan terbentuk bagi perusahaan dalam mencapai target jangka panjang. Berikut beberapa contoh strategi korporat, yaitu 1. Strategi pertumbuhan, di mana organisasi memperluas jumlah pasar yang dilayani atau produk yang ditawarkan, baik melalui bisnis yang sudah ada maupun bisnis baru. Jenis strategi pertumbuhan meliputi konsentrasi, integrasi vertikal, backward and forward, integrasi horizontal, dan diversifikasi yang berhubungan dan tidak berhubungan. Selanjutnya, ada strategi stabilitas, yaitu strategi di mana organisasi tidak melakukan perubahan yang signifikan dalam apa yang dilakukannya, sehingga akan meminimalisir penurunan kinerja. Akan tetapi, kenaikan kinerjanya juga tidak tinggi.
Selanjutnya terdapat matrik BGC, di mana matrik BGC dapat digunakan sebagai cara untuk menganalisis portofolio bisnis perusahaan dengan melihat pangsa pasar perusahaan dan tingkat pertumbuhan industri yang diantisipasi. Terdapat 4 kategori matrik BGC, yaitu sapi perah, bintang, tanda tanya, dan anjing. Yang pertama ada sapi perah, yaitu produk yang memiliki pangsa pasar tinggi di pasar yang tumbuh rendah. Karena pasar tidak tumbuh, sapi perah tersebut memperoleh keuntungan maksimum dengan menghasilkan pendapatan maksimum pula, dikarenakan pangsa pasarnya yang tinggi dalam matrik BGC. Dengan demikian, strategi untuk pangsa pasar sapi perah adalah program kepuasan pelanggan, program loyalitas, dan program promosi lainnya yang akan membentuk inti dari rencana pemasaran produk. Selanjutnya ada bintang, yaitu produk dengan tingkat pertumbuhan pasar tinggi tetapi pangsa pasar rendah. Jadi ada banyak persaingan di segmen ini. Strategi untuk bintang adalah semua jenis strategi pemasaran, baik promosi penjualan dan periklanan digunakan untuk bintang. Yang ketiga ada tanda tanya, yaitu produk yang mungkin memiliki pasar pangsa yang tinggi dan pertumbuhan pasar yang tinggi pula, tetapi pasar produk tersebut dipertanyakan apakah akan tumbuh lebih lanjut atau menurun. Strategi akuisisi pelanggan baru adalah strategi terbaik untuk mengubah tanda tanya menjadi bintang atau sapi perah. Selanjutnya, ada riset pasar dari waktu ke waktu juga akan membantu dalam menentukan psikologi konsumen untuk produk serta kemungkinan masa depan produk dan keputusan sulit mungkin harus diambil jika produk mengalami profitabilitas negatif. Selanjutnya, dan yang terakhir adalah anjing, di mana produk diklasifikasikan sebagai anjing jika memiliki pangsa pasar yang rendah dan tingkat pertumbuhan yang rendah pula. Jadi, produk-produk ini tidak menghasilkan uang tunai dalam jumlah besar atau membutuhkan investasi yang lebih tinggi. Strategi untuk anjing adalah bergantung pada jumlah uang tunai yang telah diinvestasikan. Perusahaan dapat mendivestasikan produk sama sekali atau mengubah produk melalui rebranding, inovasi, atau penambahan fitur, dan lain-lain. Strategi kompetitif atau competitive strategi merupakan strategi yang fokus pada rencana manajemen untuk bersaing dengan sukses. Tujuan utamanya adalah untuk menarik pelanggan, mengatasi tekanan persaingan, dan memperkuat posisi pasar perusahaan. Dalam strategi kompetitif, terdapat 3 hal penting, yaitu 1. Menggambarkan perang keunggulan kompetitif, 2. Menjelaskan 5 model kekuatan Porter, 3. Menggambarkan 3 strategi kompetitif Porter. Keunggulan kompetitif organisasi adalah apa yang membedakan organisasi tersebut dengan yang lain, yang mencakup keunggulan uniknya, atau sesuatu yang tidak dimiliki perusahaan lain. Keunggulan kompetitif perusahaan merupakan dasar untuk memilih bisnis yang tepat dalam strategi kompetitif. 2. 5 model kekuatan Porter menilai 5 kekuatan kompetitif yang mendikte peraturan persaingan dalam waktu industri. Yang pertama ada ancaman pendatang baru, 2 ancaman produk pengganti, 3 daya tawar pembeli, 4 daya tawar pemasok, dan 5 rivalitas saat ini. Ketiga, 3 strategi kompetitif Porter adalah 1. Kepemimpinan biaya, yaitu bersaing atas dasar memiliki biaya terendah dalam industri. 2. Diferensiasi, yaitu bersaing atas dasar memiliki produk yang unik yang dimiliki secara luas oleh pelanggan. Yang ketiga, fokus, bersaing dalam segmen yang sempit, baik dengan keunggulan biaya maupun keunggulan diferensiasi. Masalah manajemen strategi saat ini. Untuk mengatasi masalah, manajer harus mempelajari fleksibilitas strategi, di mana fleksibilitas strategi adalah kapabilitas untuk menyadari
perubahan lingkungan eksternal yang utama, berkomitmen pada sumber daya secara cepat, dan menyadari ketika keputusan strategi itu tidak berhasil. Ketiga hal ini merupakan hal yang penting, karena manajer sering menghadapi lingkungan yang sangat tidak pasti dalam tugasnya. Masalah manajemen strategi saat ini. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Yang pertama, strategi e-business. Untuk mengurangi biaya, mendiferensiasikan produk dan jasa perusahaannya, atau membidik atau berfokus pada kelompok pelanggan khusus, atau menurunkan biaya dengan menstandarisasi fungsi kantor tertentu. Yang kedua, ada strategi click and brick, yaitu menggabungkan lokasi online dan toko tradisional. Yang ketiga, ada strategi yang berorientasi pada pelanggan. Di dalamnya termasuk memberikan apa yang mereka inginkan, berkomunikasi secara efektif pada pelanggan, dan menerapkan budaya yang menekankan layanan pelanggan. Yang terakhir, ada strategi inovatif. Dalam memutuskan penekanan inovatif, organisasi harus melihat riset ilmiah dasar, pengembangan produk, atau pengembangan proses, dan menetapkan waktu inovasinya, atau disebut penggerak pertama atau pengikut. Isu-isu manajemen. Yang pertama adalah keunggulan. Keunggulan yaitu manajer mampu menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari sebuah organisasi atau perusahaan tersebut, dan manajer telah siap untuk memformulasikan strategi yang tepat, yaitu strategi penggalian kekuatan organisasi dan peluang eksternal. Berikut contoh 4 jenis perusahaan dan strategi yang diterapkannya. 1. Perusahaan berukuran besar cocok menggunakan strategi kompetitif karena memberikan keunggulan kompetitif pada perusahaan dan mempunyai banyak alternatif ketika mengambil keputusan strategi. Yang kedua, perusahaan berukuran kecil cocok menggunakan strategi korporasi. Dengan keunggulan, dapat menspesifikasi bisnis apa yang digeluti dan apa yang dilakukan perusahaan. Yang ketiga, perusahaan nirlaba cocok untuk menggunakan strategi pertumbuhan karena mempunyai keunggulan yaitu digunakan sebuah organisasi yang ingin mengembangkan jumlah pasar yang dilayani atau produk yang ditawarkan. Yang keempat, ada perusahaan global. Perusahaan global cocok menggunakan strategi inovasi karena mempunyai keunggulan mencerminkan filosofi inovasi organisasi dan pengendalian terhadap sumber daya yang langka dan membuat pesaing tidak dapat mengaksesnya. 2. Organisasi nirlaba melaksanakan konsep keunggulan kompetitif, sama pentingnya dengan organisasi yang bertujuan mencari laba. Karena dengan konsep keunggulan kompetitif, organisasi nirlaba akan dapat menunjukkan lebih baik dari organisasi nirlaba lain. Sebagai contoh, sebuah lembaga pendidikan yang melakukan perbaikan mutu pengajaran dan peningkatan sarana agar dapat menghasilkan lulusan dengan nilai yang baik dan karakter yang bagus, sehingga dapat meningkatkan kualitas dari lembaga pendidikan itu sendiri. Oleh karena berhasilnya usaha tersebut, maka akan menjadi daya tarik bagi donatur-donatur untuk memberikan kucuran dana. Dari dana tersebut dapat digunakan untuk biaya operasional, merenovasi fasilitas lain agar lebih baik lagi. Yang ketiga ada perkembangan etika dalam analisis atas lingkungan internal dan eksternal organisasi. Karena etika dalam organisasi akan memunculkan hubungan antara organisasi dengan pihak internal dan eksternal.
hubungan organisasi dengan karyawannya akan menghasilkan standar perilaku tertentu yang dianggap sebagai perilaku etis. 4. Internet dapat membantu manajer dengan cara menjual barang-barang secara online. Misalnya, perusahaan Dell mempelopori model bisnis yang baru untuk menjual komposisi secara langsung kepada konsumen melalui internet. Jadi, Dell bisa menghasilkan uang dengan cara tersebut. Sehingga ketika manajer berpikir mengenai strategi, mereka harus berpikir mengenai viabilitas ekonomi dari model bisnis perusahaannya sendiri. Yang kelima, ada misi perusahaan, yaitu rencana yang dibuat perusahaan untuk mencapai tujuannya. Berikut beberapa contoh misi. 1. Misi PepsiCo, menjadi perusahaan produk konsumen terkemuka di dunia yang berfokus pada makanan dan minuman siap saji. Pepsi mengejar misinya dengan strategi korporasi yang menempatkan pada bisnis yang berbeda. Yang kedua, ada misi Facebook, yaitu utilitas sosial yang menghubungkan Anda dengan orang lain. Yang ketiga, misi National Heart Foundation of Australia adalah mengurangi penderita dan kematian akibat penyakit jantung, stroke, dan pembuluh darah di Australia. Yang keempat, ada misi Nutrisi Food, yaitu berusaha untuk menjadi pionir dan memimpin dalam memberikan solusi kepada pelanggannya untuk meraih kehidupan yang lebih sehat, lebih nikmat, dan lebih penuh arti, baik untuk saat ini maupun di masa datang. Yang kelima, ada misi Coca-Cola, adalah memberikan kesegaran kepada pelanggan dan konsumen dengan rasa bangga dan semangat sepanjang hari dan setiap hari. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat ucapan atau perilaku yang kurang berkenan selama presentasi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.